Shalom Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di mana pada malam hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kembali kami datang pada malam hari ini di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau berkumpul dan beribadah kepadamu dalam ibadah, persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada malam hari ini. Urapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Biar hanya nama-Mu yang akan kami permuliakan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah Tuhan yang beracara di tempat ini. Roh Kudus yang memimpin kami semua. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengangkat satu pujian, kita akan memuji Tuhan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah pada malam hari ini yang dibawakan oleh LS Ali Sutrisno. Untuk waktunya kita persilahkan. Salam Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita dengan berdoa di hadapannya.
Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan berseru kepadamu. Bapa, dengarkanlah setiap doa dan seruan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Kami serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah, "Oh Tuhan, dengarkanlah seruan doaku." Nas firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-28. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Bapak Ibu, nats ini merupakan bagian dari doa Raja Salomo pada saat pentahbisan bait Allah. Raja Daud, ayah Salomo, mempersiapkan pembangunan bait Allah. Tetapi Raja Salomo lah yang dipilih Allah untuk membangun dan menyelesaikannya. Pada saat pentahbisan bait Allah, beribu-ribu domba, lembu dan sapi disiapkan sebagai korban sembelihan kepada Allah Israel. Bapak Ibu, supaya mendapatkan konteks dari nas firman Tuhan ini, mari kita baca beberapa ayat sebelumnya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkaulah yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku." Di dalam doanya ini, Salomo menyadari bahwa ia dapat mewarisi tata kerajaan dan dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah adalah karena Allah telah menepati janjinya, dan juga karena kasih setia dari Allah sendiri. Di sepanjang hidupnya, Raja Daud hidup dengan segenap hatinya di hadapan Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah mengingatnya, menggenapi keinginannya dan memberkati keturunannya. Di sini kita dapat melihat bahwa jika seseorang mengasihi Allah dengan segenap akal budinya, maka bukan dia saja yang akan merasakan dan mengalami bahwa Allah itu nyata, namun keturunannya juga akan diberkati karenanya. Akan tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa berkat Allah akan pasti diberikan kepada semua keturunan Daud. Berkat Allah akan diberikan jika mereka mengasihi Allah sama seperti Daud, yang mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi. Seperti yang dituliskan di ayat yang 25. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-25. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Hanya jika anak-anak Daud
tetap hidup di hadapan Allah sama seperti Daud hidup di hadapan Allah, maka Allah akan memberkati dan memperkuat tahta mereka. Raja Salomo memahami akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jika dia mau tetap duduk di atas tahtanya dan mau keturunannya untuk mewarisi tahta itu, maka dia harus belajar dari orang tuanya, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budinya. Banyak orang yang berpikir bahwa jika orang tua mereka sangat mengasihi Allah, maka anak-anak mereka dapat bersantai, tidak perlu melakukan apa-apa, nanti mereka pasti dapat menikmati buah yang merupakan keberhasilan dari orang tua mereka. Apakah benar demikian, Bapak Ibu? Sebenarnya, jika orang tua tidak taat kepada Allah, maka biasanya anak-anak akan terpengaruh. Mereka tidak akan takut pada Allah saat mereka menjadi dewasa. Sebaliknya, jika orang tua mengasihi Allah, maka pintu berkat akan terbuka bagi mereka jika mereka mau masuk ke dalamnya. Dengan demikian, maka Allah akan memberkati mereka. Kuncinya adalah apakah anak-anak mau belajar dari orang tua mereka untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi mereka. Dari sini kita melihat bahwa pilihan yang dibuat oleh seseorang itu sangatlah penting. Mari kita lanjutkan membaca ayat yang ke-27 sampai 30. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Di dalam 4 ayat ini, Salomo menyebutkan kata doa sebanyak 4 kali. Dikatakan bahwa bait suci adalah suatu tempat bagi bangsa Israel untuk berdoa dan mencari Allah. Allah memilih bait suci untuk menjadi tempat di mana bangsa Israel bisa berdoa kepadanya. Salomo meminta agar Allah mendengarkan mereka yang datang ke bait suci untuk berdoa dan mencarinya. Saat ini ada orang Kristen yang berpikir dengan memakai rantai atau kalung salib, Allah akan hadir bersama mereka. Dengan menyimpan salib atau Alkitab di rumah, maka Allah akan hadir bersama mereka. Jika kita berpikir seperti ini, maka kita sama dengan menyembah berhala. Hal-hal yang eksternal seperti salib, gambar Yesus, dan Alkitab tidaklah memberikan jaminan apapun kepada kita. Apakah Allah akan bersama kita atau tidak, hal ini bergantung kepada hubungan kita dengannya. Demikian juga dengan bait suci. Bait suci bukanlah Allah. Jadi bait suci tidak dapat mengambil tempat Allah. Allah tidak tinggal di dalam bait suci. Sama seperti yang dikatakan oleh Salomo, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Allah tidak bisa dikurung di rumah atau di gedung buatan tangan manusia. Di ayat yang ke-30 dan ayat-ayat berikutnya, setiap kali Salomo memohon kepada Allah untuk mendengarkan doanya, dia akan selalu berkata, yang mendengarkannya di sorga, tempat kediaman tetapmu. Salomo menekankan bahwa tempat kediaman Allah adalah di sorga, bukan di bait suci di bumi ini. Kita dapat melihat bahwa Salomo tidak menjadikan bait suci sebagai jaminan keberadaan Allah. Bait suci adalah tempat yang ditunjuk oleh Allah sebagai tempat umatnya mencari Dia. Mungkin kita bertanya, bukankah Allah ada di setiap tempat?
Mengapa Salomo meminta Allah hanya mendengar mereka saat mereka berdoa di dalam bait suci? Benar sekali, Allah ada di mana-mana. Dia dapat mendengar dimanapun kita berdoa kepadanya. Akan tetapi di dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah dan mempersembahkan korban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hanya saat mereka melakukan perintah itu, maka Allah akan mendengar. Kita harus berdoa dan menyembah sesuai dengan cara yang telah ditunjuk oleh Allah. Dengan demikian, maka Allah akan berkenan kepada kita. Sama seperti orang yang mengira bahwa yang penting adalah percaya kepada Yesus, pergi atau tidak pergi ke gereja tidaklah penting. Ada juga orang yang mengira bahwa percaya kepada Allah sudah cukup untuk diselamatkan. Tidak perlu bergantung kepada Yesus untuk membawa mereka kepada Allah. Kita mau mengenal Allah, tetapi kita tidak mau mengenalnya sesuai dengan cara yang sudah ditunjuk olehnya. Apakah Allah akan berkenan dengan cara yang demikian, Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Inilah situasi bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Semua orang sudah menyimpang, mereka menyembah Allah sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Lalu Allah memakai bait suci untuk memberikan pada bangsa Israel satu petunjuk. Dengan mengikuti petunjuk ini, mereka dapat mendekati Allah. Salomo meminta agar Allah mendengar doa yang mereka sampaikan di bait suci. Bagi orang yang berada jauh dari bait suci, mereka berdoa dengan menghadap ke Yerusalem, ke arah bait suci. Daniel ketika berada di Babilonia, dia menghadap ke Yerusalem. Dia berlutut dan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Dan Allah mendengar doa dan seruannya. Saat ini kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru. Ketika yang baru datang, yang lama menjadi usang. Yang lama merupakan bayangan dari yang baru. Suatu ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga di Yerusalem." Saat ini kita tidak perlu lagi menyembah Allah dengan pergi ke bait suci atau menghadap ke Yerusalem. Ketika Yesus mati, tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah 2. Allah ingin kita datang kepadanya dengan langsung ke ruang maha kudus. Dan di ayat yang ke-22 Yesus melanjutkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Inilah penyembahan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, yaitu menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bangsa Israel tidak diberikan hak istimewa itu, tetapi kita telah diberi hak istimewa untuk boleh langsung datang kepadanya. Kita bersyukur darah Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Tembok pemisah itu telah dirubuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa datang berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun seringkali kita tidak menggunakan hak istimewa ini. Kita seringkali sibuk dengan berbagai perkara yang tidak penting. Melalui firman Tuhan malam ini, marilah kita gunakan hak istimewa kita untuk mencari Allah, untuk berdoa dan berseru kepada Allah. Allah pasti mendengarkan seruan dan doa kita jika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun yang kita minta, Allah pasti akan memberikan kepada kita. Karena apa yang kita minta selaras dengan kehendak-Nya. Ketika kami sekeluarga terpapar COVID pada bulan April yang lalu, kami berdoa meminta kepada Allah untuk menyembuhkan kami. Tuhan mendengarkan doa kami dan juga doa dari saudara-saudara yang begitu mengasihi kami. Membayangkan sewaktu terpapar sungguh merupakan kondisi yang tidak mudah, khususnya saya yang cukup parah. Tetapi melihat ke belakang, saya bersyukur Tuhan begitu baik.
Selalu ada yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan ini. Saat ini jumlah orang yang terpapar COVID-19 sudah semakin menurun. Meskipun demikian, janganlah kita abai, marilah kita terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Melalui setiap pergumulan yang kita hadapi, kiranya kita dapat semakin bergantung kepada Allah. Kita dapat semakin giat berdoa dan mencari Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Engkaulah Allah tempat kami berdoa dan berseru meminta pertolongan. Engkaulah Allah yang mendengarkan doa dan seruan kami. Ketika kami menghadapi masalah dan goncangan, Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung. Kiranya kami dapat hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami dapat hidup dengan penuh ketaatan kepada-Mu, sehingga Engkau memberkati anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Biar firman yang baru saja kita dengar boleh memotivasi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Selanjutnya kita akan mengangkat satu pujian, Seperti Wanita Mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap percaya menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia,
akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk United Nations Children Funds atau UNICEF. Mari kita berdoa untuk UNICEF nasional dan internasional di dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak, pelecehan seksual anak-anak, dan meningkatkan mutu pendidikan anak. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sehati seiman berkumpul di tempat ini dan mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk UNICEF Tuhan, di mana UNICEF adalah program yang dirancangkan oleh PBB Tuhan untuk membantu anak-anak Tuhan, anak-anak yang membutuhkan pertolongan, anak-anak yang membutuhkan dana untuk kesehatan maupun untuk keperluan yang mereka butuhkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk UNICEF Tuhan, baik nasional maupun internasional. Biar semua kebutuhan dana yang diperlukan Tuhan boleh dicukupkan Tuhan. Dan semuanya Tuhan adalah untuk membantu anak-anak tersebut Tuhan. Untuk kehidupan mereka yang lebih baik, untuk masa depan mereka yang lebih baik lagi. Tuhan, biarlah program yang telah dirancang oleh pemerintah ini boleh membantu anak-anak yang terlantar Tuhan. Anak-anak yang membutuhkan sekolah, anak-anak yang membutuhkan pendidikan Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh dicukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk panti asuhan. Mari kita berdoa untuk panti asuhan yang ada di Kota Medan, terutama berdoa bagi panti asuhan yang mungkin sedang mengalami krisis pangan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kiranya Tuhan memenuhi kebutuhan mereka melalui gereja-gereja dan juga anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk panti asuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Medan ini Tuhan. Kami mau serahkan setiap yayasan panti asuhan yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kiranya setiap kebutuhan anak-anak-Mu dicukupkan Tuhan. Biarlah melalui tangan-tangan yang Tuhan sediakan, yang tangan orang-orang yang tergerak hatinya Tuhan, untuk boleh membantu meringankan beban dari anak-anak yatim piatu ini. Tuhan, kami serahkan setiap panti asuhan yang ada di Kota Medan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan, sandang pangan, dan juga peralatan sekolah yang mereka butuhkan, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan kami, Allah kami sanggup memberikan semua yang dibutuhkan oleh setiap umat-Nya, setiap anak-anak yang membutuhkannya. Kami percaya Tuhan, melalui tangan-tangan yang telah Tuhan pilih, semuanya akan digenapkan dan dicukupkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Polri dan juga TNI. Mari kita berdoa untuk pelayanan Polri dan TNI. Bagi masyarakat, bangsa dan negara, kiranya mereka selalu dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan dan kecerdasan di dalam menjaga stabilitas keamanan, baik dari skala regional dan nasional, serta keutuhan dari NKRI. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan memohon kepadamu untuk Polri dan juga TNI Tuhan. Tuhan, semua jajaran kabinet gotong royong Tuhan, kami serahkan pemerintahan Indonesia ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya mereka semua boleh bertugas dengan sebaik-baiknya Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan, biarlah semuanya boleh mereka lakukan dengan takut akan Tuhan.
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati untuk memajukan Indonesia, untuk keamanan stabilitas Tuhan, baik nasional maupun regional. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Gotong Royong, para menteri, baik dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat daerah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Mereka semua adalah pemerintah yang telah Engkau pilih Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati mereka, untuk boleh memajukan bangsa dan negara kami Indonesia, agar Indonesia boleh adil, makmur, tentram Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan memuji Tuhan dengan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya semuanya atas seizin Tuhan, dan kita akan diberkati. Hidupku
Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk konferensi agung atau KONA. Kita berdoa untuk semua persiapan dan kelangsungan KONA pada tanggal 22 sampai 24 Oktober mendatang. Kiranya semua agenda bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan, termasuk pengesahan KPS menjadi konta penuh serta pemilih bisop untuk 3 wilayah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati dan seiman berdoa untuk konferensi agung atau KONA Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua persiapan dan kelangsungan KONA yang diadakan pada tanggal 22 sampai 24 Oktober mendatang. Kiranya Tuhan berkati semua agenda atau program yang telah dilaksanakan Tuhan. Biar semuanya Tuhan berkati Tuhan. Untuk pengesahan KPS juga Tuhan menjadi konta penuh serta pemilihan bisop untuk 3 wilayah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, semua acara yang telah dilaksanakan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan semuanya Tuhan hanya bertujuan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang akan dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pelayanan MDC. Kita berdoa untuk semua pelayanan yang ada di MDC, yaitu untuk kebaktian umum, untuk persekutuan doa, untuk youth, untuk family fellowship, dan juga untuk katekisasi, pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin kita kepada kemajuan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Buat semua pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk MDC Tuhan, buat semua acara kebaktian di tempat ini. Baik kebaktian umum, pendalaman Alkitab, dan juga persekutuan doa untuk youth Tuhan, dan juga katekisasi, family fellowship Tuhan. Kami serahkan semua ibadah di tempat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Semua yang tergerak hatinya untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kami hati seorang pelayan Tuhan, yang benar-benar mau melayani dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dan semua yang kami lakukan Tuhan hanya bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami memegahkan diri kami, karena kami ini hanya manusia biasa. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa selain karena kasih-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu lah kami dapat berdiri, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di MDC ini, biar mereka di tempat ini boleh termotivasi Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan, hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan biar kami boleh bertumbuh dan berkembang di MDC ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pelayanan MDC PC19 pada tanggal 17 Oktober. Kita akan mengadakan donor darah, dan pada tanggal 31 Oktober kita akan vaksin kedua untuk 300 orang. Mari kita berdoa agar pelayanan PC19 bisa berjalan dengan baik, dan biarlah hanya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati seiman Tuhan mau berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, pelayanan MDC untuk PC19 Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober untuk
untuk donor darah, dan juga pada tanggal 31 Oktober untuk vaksin yang kedua untuk 300 orang. Tuhan, biarlah semua kegiatan acara yang telah dirangkum Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan semuanya itu Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar proses pelaksanaan donor darah dan juga vaksin kedua nantinya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk doa pribadi kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa untuk hal-hal yang perlu kita doakan, baik untuk kebutuhan pribadi kita, keluarga maupun teman-teman kita. Mari kita doa masing-masing. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan mengangkat pujian Tahu Kau.
下，我知道你为我家，在早晨我也要来对你说，主耶稣亲自能为你活，所需要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用。让我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu berdoa berseru kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita yang senantiasa mengasihi kita, mendengarkan setiap doa kita, dan menyertai kita di dalam menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan rintangan dan tantangan, dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.